Hai semuanya, jadi di Random Talk kali ini gue mau bahas tentang mental health yang menurut gue adalah salah satu hal yang sangat penting sebenarnya buat diperhatikan. Tapi sayangnya sampai saat ini tuh masih banyak yang belum ngerti, ini tuh masih hal yang tabu. Mungkin ada dari kalian yang sekarang merasa nggak baik-baik aja, tapi kalian nggak tahu gitu apa langkah berikutnya bagi kalian. Sekarang gue lagi ngedown, terus sekarang gue harus apa gitu, mungkin kalian kebingungan. Gue pernah denger orang ngomong kayak, ya udah kalau lo stres jalanin aja, namanya hidup tuh semua orang punya cobaan, jangan di stres-stresin gitu dong, jangan dibawa-bawa depresi, lo kenapa sih lebay banget gitu. Gue pernah dengar kalimat itu gitu dilontarkan oleh seseorang. Dan yang kalian harus tahu itu adalah orang tersebut yang ngerasa down, stres atau depresi atau semacamnya, dia juga pasti nggak mau dia kayak gitu. Sama kayak kalau kalian sakit demam gitu, kalian nggak tahu, kalian nggak mau kalian demam, tapi muncul secara tiba-tiba kan, biologis gitu. Mau gimana lagi ya harus diobatin gitu kan. Kalian ya nggak bisa kayak gak demam tiba-tiba nggak demam gitu, nggak bisa kan, harus diobatin gitu loh. Karena gini juga, kalian nyuruh orang yang stres, orang yang depresi untuk seneng, atau nyuruh mereka untuk ya udah nggak usah stres, nggak usah depresi, bahagia aja, namanya hidup ada cobaan. Kalian sama aja kayak nyuruh orang yang homeless untuk beli rumah. Kayak homeless lu, ya udah beli aja rumah biar nggak homeless. Like it's not the solution. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan bagi orang homeless itu untuk bisa beli rumah kan. Dia harus usaha ini gitu loh. Sama halnya seperti orang yang depresi, orang yang stres, yang punya penyakit mental, yang nggak bisa dong, mereka lagi ngedown, mereka lagi ada sesuatu gitu, tiba-tiba lo datang nyuruh mereka ya udah bahagia aja, nggak usah lebay gitu, ya nggak bisa gitu loh. Sampai saat ini masih banyak banget orang yang masih ngeremehin mental health, nggak menganggap mental health problems itu serius gitu loh. Bahkan jadi ada orang-orang yang judgmental gitu, kayak ya udah sih si A depresi terus dia nggak selebay lo cara ngatasinnya. One thing you have to know, satu hal yang harus kalian tahu adalah cara orang mengatasi masalahnya itu beda-beda. Reaksi setiap orang terhadap suatu masalah itu beda-beda. Dan umur seseorang itu tidak menentukan dia bisa stres atau enggak gitu loh. Karena kita tuh semua cuman manusia, reaksi kita terhadap suatu masalah, perasaan kita, semuanya itu tergantung individu. Jadi jangan kalian kira mentang-mentang masih umur 5 tahun gak mungkin stres karena gak ada beban. Apaan sih anak kecil emang mau stresin apaan gitu. Dan kita gak boleh yang namanya pernah nganggep remeh seseorang, karena kita aja tuh gak pernah tahu gitu 100% tentang hidupnya. Mau keluarganya sekalipun mungkin gak tahu kalau di kamar dia nangis atau apa, mungkin keluarganya nggak sadar juga gitu, apalagi kalian yang mungkin nggak kenal atau kalian yang cuman temennya yang bahkan nggak tinggal serumah sama dia gitu. Jangan pernah judge orang karena sehari-harinya kelihatannya bahagia banget ya gitu. Nah buat kalian yang mungkin sekarang ngerasa kalian lagi nggak baik-baik aja, mungkin kalian stres, kalian nggak bisa berhenti nangis dan lain-lain, kalian mungkin khawatir sama kondisi mental kalian, please cek ke psikolog terdekat atau psikolog yang terpercaya. Kalau kalian mungkin belum berani untuk ke psikolog yang tatap muka, sekarang tuh udah banyak psikolog online. Jadi kayak bisa melalui chat, video call, atau call biasa, senyamannya kalian. Biasanya kalian dikasih pilihan. Yang chat itu biasanya ada dari Halo Dokter, ada dari Halodoc, dan ada Ibunda ID, dia bisa chat, video call, ada Yayasan Puli, dia bisa video call. Dan yang kalian harus ingat adalah ke psikolog itu bukan berarti kalian punya penyakit mental. Kalian juga bisa ke psikolog, mungkin kalian punya masalah yang menurut kalian nggak terselesaikan gitu. Kalian bingung, gimana sih cara nyelesain masalah ini, dan kalian udah nggak tahu lagi, nggak ada tempat untuk bicara, nggak ada tempat untuk cerita, kalian bisa ke psikolog untuk konsultasi. Tapi ingat, ke psikolog juga bukan berarti satu kali datang kita langsung akan selesai masalahnya, akan langsung bahagia, akan langsung wah semuanya selesai gitu, enggak. Pasti ada tahapnya, ada per tahap ya, tergantung sama apa yang kalian alamin. Dan please jangan pernah samain satu orang dengan orang yang lain. Jangan bilang kayak ya udah masalah dia lebih berat daripada lo, kenapa lo harus lebih stres daripada dia sih gitu. Ya kayak yang gue bilang, reaksi setiap orang terhadap suatu masalah itu beda-beda. Jadi nggak ada yang namanya kata lebay, itu nggak ada. Semua orang punya hak untuk
mempunyai perasaan sedih, mempunyai perasaan marah, nggak ada yang namanya lebay. Karena semua orang tuh reaksinya beda-beda dan kita nggak bisa ngatur perasaan kita ya. Yang namanya kita tiba-tiba sedih atau kecewa, ya kalau semua orang bisa ngatur perasaannya, mungkin di dunia ini semua orang sekarang udah bahagia. Makanya ayo kita sama-sama hargain satu sama lain. Dan mungkin buat kalian yang tahu, mungkin teman kalian sekarang ada yang nggak baik-baik aja, kalian mungkin khawatir sama teman kalian, mungkin kalian bisa approach teman kalian dan ajak teman kalian ke psikolog, atau kalian mungkin ajak dia ngobrol dulu, mungkin bikin dia nyaman. Dan by the way, gue ada beberapa saran untuk kalian yang mungkin sekarang lagi ngedown, yang mungkin saran-saran ini bisa ngebantu kalian, karena hal-hal ini lumayan ngebantu gue di saat gue lagi ngedown. Kalau kalian lagi ngedown, yang pertama adalah coba kalian setidaknya salurkan emosi kalian dengan cara mungkin kalian cerita sama teman kalian. Karena gimana pun juga tanpa kalian sadari, kalau kalian mendem cerita kalian, itu tuh bikin kalian jadi mikir yang negatif gitu loh. Jadi semakin mungkin bagi kalian untuk berpikir negatif, karena kalian berputar-putar di pikiran kalian sendiri. Kalian jadi bisa nyalahin diri sendiri dan ujung-ujungnya jadi semakin down. Jadi coba salurin emosi kalian dengan kayak cerita sama teman kalian gitu. Walaupun mungkin kalian nggak mendapatkan solusi dari masalah kalian, tapi setidaknya emosi kalian itu lega. Jadinya emosi kalian tuh keluar gitu, nggak dipendem sendirian dan nggak bikin kalian mumet atau nggak bikin kalian jadi semakin merasa bersalah atau mikir yang semakin negatif gitu loh. Dan cara nyalurin emosi itu bukan hanya dengan cerita sama teman. Kalian juga bisa, mungkin kalau kalian suka musik, kalian bisa kayak nyanyi gitu, atau kalian bikin karya tulis, bikin puisi yang nyurahin isi hati kalian, atau kalian bikin diary yang isinya kayak curhatan kalian setiap hari, setiap menit, setiap detik, terserah sebebas senyaman kalian, kapan kalian mau cerita, pokoknya disalurin emosinya. Atau mungkin ada teman gue yang kayak kalau dia ngedown, dia itu ngoceh sendiri, bikin voice note gitu. Yang penting keluar aja emosinya gitu. Jadi cara setiap orang mengeluarkan emosi, menyalurkan emosinya itu beda-beda. Tapi please salurkan emosi kalian dengan hal-hal yang tidak menyakiti diri kalian sendiri ya. Dan salah satu cara yang manjur juga menurut orang-orang adalah kalian kalau lagi mumet gitu atau lagi ngedown, mungkin kalian tulis di kertas gitu apa yang kalian rasain sebenarnya, terus kalian sobek-sobek kalau udah selesai, terus kalian buang gitu. Ada yang kayak gitu juga dan mereka merasa lebih lega gitu di saat melakukan itu. Atau mungkin kalau kalian udah emosi banget, lagi marah, kecewa banget, kalian merasa pengen nyakitin diri sendiri, mungkin alihkan rasa sakit kalian dengan genggam es batu instead of doing self harm. Karena please, gue masih peduli sama kalian. Masih ada gue di sini yang peduli sama kalian. You are never alone. You are not alone. You are never alone. Karena gue aja yang nggak kenal mungkin sama kalian, gue tuh sayang banget loh sama kalian, jujur. Mungkin terdengar bullshit, tapi for real gue sayang banget dan peduli banget sama kalian. Each one of you. Nggak ada yang gue nggak sayang, nggak ada yang gue nggak peduli. Atau mungkin di saat kalian lagi pengen self harm, kalian bisa kayak pukul-pukul aja bantal kalian gitu, benda-benda yang empuk ya, jangan kayak tembok kalian pukul, ntar kalian ujung-ujungnya jadi menyakiti diri sendiri juga. Pukul-pukul aja kayak bantal atau kayak apapun, benda-benda yang empuk, yang penting emosi kalian itu tersalurkan. Dan berikutnya adalah dengan cara menghargai diri kalian sendiri. Caranya gimana tuh menghargai diri sendiri? Kalian lihat diri kalian sendiri sekarang, lihat diri kalian ke kaca. Kalian tuh udah sampai sini gitu, perjuangan kalian, perjalanan kalian tuh udah sejauh ini. Kalian tuh udah termasuk hebat, bukan termasuk hebat lagi, emang udah hebat banget. Kalian udah bisa ada di sini. Di saat kalian mungkin udah ngelewatin berbagai macam masalah, yang mungkin kalian pernah di titik yang sangat rendah gitu. Dan kalian masih ada di sini, kalian keren, kalian kuat banget. Gue tahu pasti cobaan hidup yang kalian alamin atau apapun yang kalian alamin itu pasti sulit banget. Dan kalian udah kuat banget untuk bisa berdiri di sini atau nonton ini sekarang. Kalian udah kuat banget. Coba hargai diri kalian sendiri dan hargai semua yang kalian punya atau apapun yang bisa kalian syukuri. Salah satu cara ngehargai diri kalian sendiri dan semua yang kalian punya sekarang adalah dengan cara ambil jar, nanti jarnya kalian isi dengan kertas-kertas kecil yang isinya tuh hal-hal yang kalian syukuri. Dari hal-hal kecil aja, misalnya kalian isi enak banget hari ini makan ayam gitu, atau enggak kayak alhamdulillah hari ini mandi airnya enak banget, anget gitu, atau kayak
ih hari ini denger lagu enak banget deh, seru gitu, hari ini moodnya enak deh, atau kalian pernah ketawa-tawa atau kayak ih nonton video ini seru deh gitu. Kalian dengan hal-hal kecil aja kalian syukuri dulu gitu. Jadi kalau di saat kalian lagi ngedown, kalian mungkin bisa ngebuka jar itu dan kalian bacain satu-satu hal-hal yang sebenarnya itu banyak yang terjadi yang bisa kalian syukuri, yang hal-hal baik yang sebenarnya terjadi gitu loh. Kalau cara gue sih, gue bikin highlight story gitu yang cuman gue yang bisa ngeliat, dan isinya itu adalah perjalanan hidup gue dari dulu sampai sekarang, dan gue berusaha ngejelasin kalau ini loh Clar, lo tuh udah sejauh ini, lo tuh udah keren banget. Apa sih yang mau lo insecurein dari diri lo, apa sih yang mau lo sedihin dari diri lo, karena lo udah hebat banget, udah bisa sejauh ini gitu. Isi highlightnya kayak gitu, pokoknya banyak banget. Ada yang kayak foto-foto di saat gue dulu lagi ngedown, gue nunjukin, lihat deh lo sekarang tuh bisa seneng, lo sekarang bisa kayak gini, kenapa lo masih sedih gitu loh isinya. Atau mungkin kalian juga bisa kayak bagi-bagi makanan sama Gojek, kalian pesan Gojek tapi makanannya nggak usah diantar ke kalian, buat Gojeknya aja. Hal-hal kayak gitu biasanya juga akan menyalurkan kebahagiaan ke kita tanpa kita sadari. Dan mungkin hal itu juga bisa kalian tulis gitu di jar tadi, kalian tulis kayak ya lo seneng banget deh hari ini tuh bagi-bagi makanan sama Gojek, dan Gojeknya seneng banget gitu, hari ini seneng banget nih bisa berbagi sama orang lain. Hal-hal kayak gitu yang kayak sebenarnya adalah hal-hal kecil, tapi biasanya hal-hal kecil itu suka kita nggak kita sadari, nggak kita lihat gitu, kalau ternyata itu tuh adalah salah satu hal yang sebenarnya harusnya kita syukuri gitu loh. Terus selain itu kalian juga bisa relaksasi nafas, yang fungsinya itu biar kalian ngasih tahu ke diri kalian sendiri kalau gue tuh nggak apa-apa loh gitu loh, jangan panik ya, nggak apa-apa ya gitu. Relaksasi nafasnya kalian bisa cari di YouTube atau di Google, tapi setahu gue itu kayak tarik nafas dari hidung, tahan 4 detik, buang dari mulut gitu. Relaksasi nafas kayak gitu biasanya juga akan membantu sambil kalian dengerin lagu-lagu yang mungkin happy, atau kayak lagu-lagu yang santai yang kayak beatnya enak buat didengerin. Pokoknya senyamannya kalian aja, lagu-lagu yang bisa membawa mood kalian lebih enak gitu loh. Jadi itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa ngebantu kalian atau mungkin bisa kalian lakuin di saat kalian ngedown, karena itu adalah hal-hal yang lumayan ngebantu gue di saat gue lagi ngedown. Tapi mungkin kalau belum membantu, gue minta maaf banget sama kalian, karena again gue cuman anak SMA, gue masih SMA, yang gue cuman mau sharing sama kalian yang mungkin bisa ngebantu kalian. Dan jangan lupa kalau emang kalian merasa nggak baik-baik aja, kalian bisa ke psikolog, karena ke psikolog itu bukan berarti kalian punya penyakit mental atau apapun. Karena ke psikolog itu juga bisa kalau kalian cuman punya masalah atau kalian kebingungan, itu kalian juga bisa kok ke psikolog konsultasi. Semoga dengan video ini beberapa orang mungkin bisa tersadarkan atau teredukasi tentang seberapa pentingnya mental health, dan bahwa orang tuh nggak bisa mengatur kesehatan mentalnya gitu. Sama kayak kalau kita tipes tiba-tiba gitu, kita nggak bisa kan bilang ke diri kita kayak jangan tipes terus tiba-tiba hilang tipesnya, kan nggak bisa. Sama halnya seperti mental health problems gitu loh. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa lebay, karena setiap orang itu beda-beda, kita punya reaksi yang berbeda-beda, resiko yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam hidup. Kita semua individual yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah ngerasa ngedown atau ngerasa lebay atau apa. Intinya yang paling penting adalah kalau kalian merasa nggak baik-baik aja, please cari pertolongan, karena kalian semua itu penting. Kalian semua itu nggak pernah sendiri. Kita semua mungkin bisa sharing di komen kalau kalian mau. Kalau kalian mungkin lagi ada masalah, kalian mau sharing di komen, boleh banget. Atau kalian mau nge-DM gue, boleh banget. Kalau gue ada waktu pasti gue berusaha untuk balas. Makasih semuanya buat yang udah dengerin, semoga bisa membantu kalian dan semoga mungkin bisa menyadarkan orang-orang tentang seberapa pentingnya mental health. Bye-bye!